Dari lulusan SD yang diremehkan, Randy membuktikan bahwa tekad dan kemampuan lebih penting daripada gelar. Ikuti perjalanan inspiratifnya yang mengubah hidupnya dan banyak orang. Tulis di komentar, dari kota mana kamu menonton, dan jangan lupa sholawat. Subscribe untuk cerita-cerita motivasi lainnya. Semoga Allah memberi rezeki yang berkah bagi yang sudah subscribe. Amin. Pagi itu, Randy melangkah pelan di jalanan tanah desa yang sunyi. Matahari baru saja terbit, namun ia sudah basah oleh keringat. Di pundaknya tergantung tas kain tua yang berisi laptop pemberian seseorang yang pernah singgah di kampung mereka. Laptop itu sudah rusak, layar retak, tombol huruf A hilang. Namun bagi Randy, itu adalah jendela menuju dunia lain. Dunia yang tidak pernah dijanjikan padanya. Randy hanya lulusan SD. Sejak usia 11 tahun, ia sudah berhenti sekolah. Keluarganya adalah petani, penghasilannya tak cukup untuk membayar SPP adik-adiknya. Sejak saat itu, ia mulai bekerja serabutan, namun hatinya selalu ingin lebih. Setiap ada kesempatan, ia mencuri waktu untuk pergi ke warung internet di dekat pasar. Disitulah Randy pertama kali mengenal coding. Bagi banyak orang, belajar coding adalah hal yang rumit. Namun bagi Randy, itu adalah jalan hidup yang baru. Ia membaca tutorial di forum-forum online, mengenal bahasa pemrograman seperti HTML, Python, dan JavaScript. Namun, orang-orang di desanya menganggapnya aneh. Anak desa yang lebih sering bicara tentang algoritma daripada hasil panen. Namun Randy tidak peduli. Baginya, setiap baris kode yang berhasil ia tulis adalah sebuah doa. Doa agar hidupnya bisa berubah. Pada suatu malam yang hening, di teras rumah berdinding bambu, Randy mengungkapkan niatnya pada ayahnya. "Aku ingin ke Jakarta, Pak," katanya dengan suara mantap. Ayahnya terdiam, tampak ragu. "Randy, kamu bahkan belum lulus SMP. Jakarta itu keras." "Kamu yakin?" tanya ayahnya dengan nada penuh kekhawatiran. Randy menatap langit malam yang penuh bintang. "Aku yakin, Pak. Aku punya sesuatu yang bisa aku tunjukkan. Bukan ijazah, tapi hasil kerja nyata." Dengan tabungan seadanya dan restu yang penuh keraguan, Randy akhirnya berangkat ke Jakarta. Perjalanannya bukan hanya sekadar berpindah tempat, tapi sebuah loncatan dari dunia yang penuh keterbatasan menuju dunia yang penuh kemungkinan. Di Jakarta, kehidupan tidak mudah. Randy tinggal di kamar kos sempit, tidur di kasur tipis yang hampir tidak menyentuh lantai. Setiap hari, ia mencari lowongan kerja lewat ponsel butut yang baterainya cepat habis. Namun, meskipun lelah, semangatnya tak pernah padam. Ia tahu, suatu saat kesempatan akan datang. Suatu malam, setelah berhari-hari mencari, Randy akhirnya menemukan lowongan kerja yang ia impikan. Sebuah perusahaan teknologi besar, Nusatek, sedang mencari programmer junior. Di sana, tidak ada syarat ijazah, hanya tes keterampilan. Randy tersenyum. Inilah kesempatan yang ia tunggu. Dengan napas dalam dan tangan gemetar, ia menekan tombol untuk melamar. Gedung Nusatek menjulang tinggi di tengah keramaian Jakarta. Dinding kaca bening memantulkan langit biru dan awan yang perlahan bergerak. Randy merasa kecil di depan gedung megah itu. Dengan baju putih sederhana yang ia setrika sendiri, celana bahan pinjaman dari tetangga kos, dan sepatu yang sudah mulai pudar warnanya, Randy melangkah memasuki lobi gedung. Randy masuk ke ruang tunggu. Ruangan itu penuh dengan kandidat lain yang duduk rapi, membawa map berisi ijazah dan portofolio. Semua tampak lebih terkesan dan percaya diri. Randy merasa canggung, apalagi ketika salah seorang kandidat lainnya meliriknya dengan senyum sinis. "Kamu daftar sebagai programmer?" tanya pria berkacamata itu. "Iya," jawab Randy singkat. "Lulusan mana? Kalau boleh tahu?" tanya pria itu lagi. Randy terdiam sejenak. "Saya cuma lulusan SD," jawabnya perlahan. Pria itu tertawa kecil, lalu berkata, "Hebat juga ya, berani banget." Tak lama kemudian, nama Randy dipanggil. Ia berjalan ke ruang wawancara dengan langkah berat. Di dalam, ada 3 orang pewawancara yang duduk di meja bundar. Seorang wanita dan 2 pria. Wanita itu menyapa dengan sopan, "Silakan duduk, Mas Randy." Dia membuka berkas di laptopnya, membaca cepat, lalu mengangkat alis. "Maaf,
Ini benar, lulusan SD? Tanyanya tak percaya. Randy mengangguk pelan. Iya, saya hanya lulusan SD. Jawabnya tenang. Salah satu pewawancara, yang bernama Arif, menyandarkan tubuhnya ke kursi dan tertawa kecil. Kamu tahu ini perusahaan teknologi besar, kan? Kami bukan warnet, Pak Arif, kata Arif, mencoba menahan tawa. Bukan apa-apa, Mas Randy, tapi kamu melamar untuk posisi backend developer. Bahkan lulusan teknik informatika dari universitas besar saja sering gagal di tes kami. Randy tersenyum tipis. Saya tidak punya gelar, Pak. Tapi saya sudah membuat sistem manajemen hasil tani, aplikasi kasir berbasis web, dan sistem pelaporan panen untuk desa saya. Semua saya buat sendiri. Kalau boleh, saya ingin ikut tes keterampilan. Kalau saya gagal, saya akan pulang dan tidak mengganggu waktu Bapak Ibu lagi. Maya, salah satu pewawancara, saling pandang dengan dua rekannya. Setelah beberapa detik, Arif mengangguk. Baik, kami beri kamu tes dasar 5 soal logika dan pemrograman. Waktu 30 menit, tapi jangan berharap terlalu banyak. Randy hanya mengangguk. Ia diberi laptop perusahaan, lalu dengan tangan gemetar, ia mulai menulis kode di layar laptop. Setiap baris kode yang ia tulis dipenuhi rasa percaya diri, meskipun keyboard yang ia gunakan jauh lebih bagus dari laptop rusaknya di rumah. Waktu berjalan cepat, dan hanya dalam waktu 12 menit, Randy menyelesaikan tesnya. Ia menutup laptop dan menyerahkannya kembali kepada Maya. Maya terlihat bingung. Sudah selesai? Tanyanya. Sudah, jawab Randy tenang. Arif tertawa kecil. Yakin? Jangan terburu-buru. Ini bukan lomba cepat-cepatan. Randy tidak menjawab. Ia duduk tenang, menunggu. 5 menit kemudian, Arif membuka file jawaban Randy. Tak butuh waktu lama, matanya melebar, mulutnya perlahan tertutup. Dia memanggil Maya untuk melihat hasilnya. Ini luar biasa, gumam Arif tanpa sadar. Maya ikut mengangguk. Ini solusi level senior, katanya kagum. Randy hanya tersenyum. Saya memang tidak punya ijazah, Bu. Tapi saya belajar dari banyak kegagalan, dan saya tidak pernah berhenti. Ruangan itu hening sejenak. Arif menatap layar laptop di depannya, lalu menatap Randy dengan tatapan yang tak lagi meremehkan. Kamu buat ini semua sendiri? Tanyanya. Randy mengangguk. Saya pelajari struktur kode dari proyek open source. Lalu saya modifikasi. Saya juga baca forum luar negeri pakai terjemahan otomatis. Setiap hari saya latihan. Maya menatapnya dengan kagum. Mas Randy, kami akan rapat internal dulu. Tapi saya yakin kamu akan kami hubungi lagi secepatnya. Randy berdiri dan membungkuk sopan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Saat ia keluar dari ruang wawancara, beberapa kandidat yang masih menunggu memandangnya dengan tatapan bingung. Salah satu dari mereka berbisik pelan, kok cepat banget keluarnya. Namun Randy tidak menjawab. Ia melangkah turun ke lobi, hati terasa tenang. Entah diterima atau tidak, hari itu ia sudah menunjukkan siapa dirinya. 2 hari berlalu setelah wawancara itu. Randy kembali ke kosannya, duduk di meja kecil yang dipenuhi dengan dokumen proyeknya sendiri. Waktu itu, ia sedang mengerjakan ulang aplikasi panen milik desanya, menambah fitur notifikasi otomatis agar petani bisa mendapatkan informasi langsung. Tangannya terhenti sejenak, matanya menatap layar ponsel yang tiba-tiba berbunyi. Mas Randy, ini Maya dari Nusatek. Kami ingin mengundang Mas untuk bertemu langsung dengan direktur utama kami besok pagi, ya? Kata suara di ujung telepon. Randy terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Bisa, Bu. Terima kasih banyak. Keesokan harinya, Randy kembali mengenakan baju terbaiknya, meskipun baju itu sudah lama dipakai. Ia merasa lebih percaya diri sekarang, bukan karena apa yang ia pakai, tetapi karena apa yang ada di dalam dirinya. Hari ini adalah hari penting, sebuah langkah lebih dekat menuju mimpinya. Saat ia memasuki ruang rapat Nusatek di lantai tertinggi gedung megah itu, ia merasa seperti datang ke dunia yang berbeda. Suasana modern, dengan meja besar dan berbagai layar komputer, membuatnya merasa kecil sejenak. Di sana, di ujung meja,
Duduk seorang pria parubaya yang mengenakan jas rapi dan ekspresi serius. Pria itu adalah Pak Damar, CEO Nusatek. Pak Damar menyapa Randy dengan hangat. Mas Randy, saya sudah melihat hasil tes kamu. Kami semua terkejut. Kamu tahu, saya juga dulu cuma lulusan SMA, tapi saya percaya kemampuan itu bukan milik gelar, kata Pak Damar dengan senyum kecil. Randy hanya tersenyum mendengarnya. Yang membuat saya tertarik, Mas Randy, lanjut Pak Damar, bukan hanya soal kecepatanmu menyelesaikan tes, tetapi cara berpikirmu. Kamu menyusun sistem bukan hanya untuk menyelesaikan soal, tapi untuk menyelesaikan masalah nyata. Itu tidak bisa diajarkan di kampus. Pak Damar kemudian membuka sebuah map coklat dan menyodorkannya kepada Randy. Ini surat penawaran. Kami ingin kamu bergabung sebagai developer, tapi bukan sebagai junior. Kami ingin kamu langsung bantu tim kami yang sedang buntu dalam proyek besar. Mata Randy membesar seketika. Tangan gemetar saat ia menerima surat itu. Kenapa saya, Pak? Tanya Randy dengan suara pelan. Pak Damar tersenyum. Karena kamu istimewa, Mas. Dan saya percaya orang yang belajar dari bawah, seperti kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Randy merasa seolah-olah seluruh dunia membuka jalan untuknya. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia menerima tawaran itu dengan rasa syukur yang dalam, dan semangat baru untuk terus berusaha. Hari pertama Randy bekerja di Nusatek tidak berjalan mulus. Meskipun sudah resmi menjadi bagian dari perusahaan itu, pandangan sinis masih terasa jelas. Beberapa karyawan senior yang dulu sempat meremehkan kini mulai bekerja satu tim dengannya. Salah satunya adalah Arif, manajer IT yang dulu sempat meragukan kemampuannya. Arif memberi tugas pertama yang cukup menantang, yaitu untuk membantu tim dalam proyek penting yang sedang terhambat. Bima, kamu bantu kami di proyek Horizon. Deadline tinggal 2 minggu, dan kita stuck di bagian logika routing system. Kamu pelajari dulu. Jangan banyak tanya, ujar Arif dengan nada dingin saat rapat pertama. Randy mengangguk. Ia tahu tempatnya belum kuat, namun tekadnya tetap teguh. Sepulang kerja, ia tidak langsung tidur. Ia membuka kembali seluruh dokumentasi proyek Horizon, membaca ulang dan menandai bagian-bagian yang bisa diperbaiki. Meskipun sudah larut malam, tangannya masih sibuk mengetik solusi alternatif. Malam itu, Randy bekerja tanpa henti. Hingga larut malam, ia menemukan pola logika yang baru. Kepercayaan dirinya semakin tumbuh, dan ia merasa yakin solusi yang ia buat akan memperbaiki sistem yang ada. Keesokan harinya, ia mengirimkan email kepada Arif, menyertakan usulan logika baru untuk routing system yang lebih efisien. 2 hari berlalu setelah wawancara itu. Randy kembali ke kosannya, duduk di meja kecil yang dipenuhi dengan dokumen proyeknya sendiri. Waktu itu, ia sedang mengerjakan ulang aplikasi panen milik desanya, menambah fitur notifikasi otomatis agar petani bisa mendapatkan informasi langsung. Tangannya terhenti sejenak, matanya menatap layar ponsel yang tiba-tiba berbunyi. Mas Randy, ini Maya dari Nusatek. Kami ingin mengundang Mas untuk bertemu langsung dengan direktur utama kami besok pagi, ya? Kata suara di ujung telepon. Randy terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Bisa, Bu. Terima kasih banyak. Keesokan harinya, Randy kembali mengenakan baju terbaiknya, meskipun baju itu sudah lama dipakai. Ia merasa lebih percaya diri sekarang, bukan karena apa yang ia pakai, tetapi karena apa yang ada di dalam dirinya. Hari ini adalah hari penting, sebuah langkah lebih dekat menuju mimpinya. Saat ia memasuki ruang rapat Nusatek di lantai tertinggi gedung megah itu, ia merasa seperti datang ke dunia yang berbeda. Suasana modern, dengan meja besar dan berbagai layar komputer, membuatnya merasa kecil sejenak. Di sana, di ujung meja, duduk seorang pria parubaya yang mengenakan jas rapi dan ekspresi serius. Pria itu adalah Pak Damar, CEO Nusatek. Pak Damar menyapa Randy dengan hangat. Mas Randy, saya sudah melihat hasil tes kamu. Kami semua terkejut. Kamu tahu, saya juga dulu cuma lulusan SMA, tapi saya percaya kemampuan itu bukan milik gelar, kata Pak Damar dengan senyum kecil. Randy hanya tersenyum mendengarnya. Yang membuat saya tertarik, Mas Randy, lanjut Pak Damar, bukan hanya soal kecepatanmu menyelesaikan tes, tetapi cara berpikirmu.
Kamu menyusun sistem bukan hanya untuk menyelesaikan soal, tapi untuk menyelesaikan masalah nyata. Itu tidak bisa diajarkan di kampus. Pak Damar kemudian membuka sebuah map coklat dan menyodorkannya kepada Randy. Ini surat penawaran. Kami ingin kamu bergabung sebagai developer, tapi bukan sebagai junior. Kami ingin kamu langsung bantu tim kami yang sedang buntu dalam proyek besar. Mata Randy membesar seketika. Tangan gemetar saat ia menerima surat itu. Kenapa saya, Pak? Tanya Randy dengan suara pelan. Pak Damar tersenyum. Karena kamu istimewa, Mas. Dan saya percaya orang yang belajar dari bawah, seperti kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Randy merasa seolah-olah seluruh dunia membuka jalan untuknya. Namun, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Ia menerima tawaran itu dengan rasa syukur yang dalam, dan semangat baru untuk terus berusaha. Hari pertama Randy bekerja di Nusatek tidak berjalan mulus. Meskipun sudah resmi menjadi bagian dari perusahaan itu, pandangan sinis masih terasa jelas. Beberapa karyawan senior yang dulu sempat meremehkan kini mulai bekerja satu tim dengannya. Salah satunya adalah Arif, manajer IT yang dulu sempat meragukan kemampuannya. Arif memberi tugas pertama yang cukup menantang, yaitu untuk membantu tim dalam proyek penting yang sedang terhambat. Bima, kamu bantu kami di proyek Horizon. Deadline tinggal 2 minggu, dan kita stuck di bagian logika routing system. Kamu pelajari dulu. Jangan banyak tanya, ujar Arif dengan nada dingin saat rapat pertama. Randy mengangguk. Ia tahu tempatnya belum kuat, namun tekadnya tetap teguh. Sepulang kerja, ia tidak langsung tidur. Ia membuka kembali seluruh dokumentasi proyek Horizon, membaca ulang dan menandai bagian-bagian yang bisa diperbaiki. Meskipun sudah larut malam, tangannya masih sibuk mengetik solusi alternatif. Malam itu, Randy bekerja tanpa henti. Hingga larut malam, ia menemukan pola logika yang baru. Kepercayaan dirinya semakin tumbuh, dan ia merasa yakin solusi yang ia buat akan memperbaiki sistem yang ada. Keesokan harinya, ia mengirimkan email kepada Arif, menyertakan usulan logika baru untuk routing system yang lebih efisien. Proyek Horizon yang berhasil diselesaikan membawa perubahan besar bagi Randy. Nama Randy mulai sering disebut dalam rapat-rapat internal tim, dan keahliannya mulai mendapat pengakuan dari atasan. Namun, meskipun pujian datang, ada yang berbeda dalam sikap Arif. Setelah Randy membuktikan diri dengan kontribusinya yang luar biasa, Arif mulai menunjukkan sikap dingin dan acuh tak acuh. Pada awalnya, Arif yang dulunya meragukan Randy, kini mulai memberikan tugas-tugas kecil dan remeh. Bahkan, kadang-kadang ia sengaja tidak memberikan informasi penting tentang proyek besar yang sedang berlangsung. Namun, Randy tidak membalas perlakuan itu dengan amarah atau keluhan. Ia tetap fokus pada pekerjaannya, percaya bahwa hasil kerja akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Randy tahu, di dunia kerja, bukan hanya keterampilan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga kesabaran dan keteguhan hati untuk menghadapi tantangan. Meski kadang merasa terpinggirkan, ia tidak pernah berhenti belajar dan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi tim dan perusahaan. Suatu hari, Nusatek diumumkan lolos ke babak final seleksi proyek dari klien internasional, Silvercore, sebuah perusahaan teknologi besar dari Singapura. Proyek ini adalah langkah besar bagi perusahaan. Pak Damar memanggil seluruh tim inti untuk rapat khusus. Proyek ini akan jadi langkah besar untuk kita. Saya ingin kalian semua mengerahkan kemampuan terbaik. Kamu pimpin tim teknis, Arif. Dan Bima, saya minta kamu bantu bagian integrasi sistem. Tapi tolong jaga komunikasi dan dokumentasi. Ini harus rapi, ujar Pak Damar dengan tegas. Arif tersenyum datar, namun Randy merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam tim. Sejak saat itu, segala informasi penting terkait proyek Silvercore tidak lagi sampai sepenuhnya ke tangan Randy. Setiap kali ia bertanya, Arif selalu memberi alasan atau mengatakan, "Nanti saya kirim." Namun file yang dijanjikan tak pernah datang. Randy tidak bisa berdiam diri. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun segala informasi tentang proyek Silvercore disembunyikan darinya, ia tetap berusaha untuk menjaga kewaspadaan. Maya, salah satu rekan kerjanya, akhirnya datang ke meja kerjanya dengan wajah prihatin. "Mas Randy, saya nggak tahu kamu sadar atau enggak,
Tapi ada yang sengaja bikin kamu sulit kerja di proyek ini, kata Maya dengan pelan. Randy menoleh, tersenyum tipis. Saya sadar, Bu. Tapi saya nggak apa-apa, jawabnya dengan penuh ketenangan. Maya menghela napas. Kamu harus hati-hati. Kalau presentasi ke Silvercore gagal karena tim kamu nggak sinkron, kamu juga bisa kena imbasnya. Randy mengangguk. Matanya tetap tenang meskipun hati kecilnya merasa cemas. Saya sudah buat versi cadangan sistem integrasi, Bu. Kalau memang semua rencana gagal, saya akan keluarkan itu. Maya menatapnya dalam-dalam. Kenapa kamu masih bertahan? Tanya Maya, tampak benar-benar ingin memahami alasan Randy. Karena saya kesini bukan buat cari pengakuan, jawab Randy mantap. Saya cuma ingin kerja saya bermanfaat. Kalau saya harus mulai dari bawah lagi, saya siap. Malam itu, Randy bekerja diam-diam di meja kerjanya, memperbaiki dan menyempurnakan sistem cadangan miliknya. Ia tidak tahu apakah hasil kerjanya akan digunakan atau dibuang, namun ia percaya bahwa dengan usaha yang maksimal, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti pun tiba. Presentasi proyek Silvercore yang sangat penting itu dilaksanakan di ruang rapat utama Nusatek. Ruangan itu tampak lebih sibuk dari biasanya, dengan proyektor besar dan sambungan konferensi jarak jauh yang terhubung langsung dengan tim eksekutif dari Silvercore yang hadir di Singapura. Pak Damar duduk di kursi utama berdampingan dengan Arif, yang tampak lebih percaya diri dari sebelumnya. Di sisi kanan ruangan, Randy duduk tenang, membawa laptopnya. Ia hanya diminta untuk menjadi pendukung teknis, tidak berbicara langsung. Randy merasa sedikit cemas, namun hatinya yakin bahwa ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Sesi presentasi dimulai. Arif tampil percaya diri, menjelaskan sistem yang mereka buat dengan lancar, menunjukkan animasi dan grafik yang terlihat canggih. Namun, saat sesi tanya jawab dimulai, tiba-tiba seorang teknisi dari Silvercore mengajukan pertanyaan yang tak terduga. Maaf, tapi berdasarkan file sistem yang kami terima, ada ketidaksesuaian dalam modul integrasi dengan standar keamanan kami. Siapa yang menangani bagian ini? Tanya teknisi tersebut. Suasana ruangan mendadak tegang. Pak Damar menoleh ke Arif dengan alis mengerut. Arif terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Randy merasa saatnya telah tiba. Dengan langkah tenang, ia berdiri dan berkata, "Maaf, Pak. Saya punya versi cadangan yang sudah saya sesuaikan dengan standar Silvercore, termasuk patch untuk enkripsi dua arah dan sinkronisasi real-time. Saya sudah tes berkali-kali di lingkungan kami." Pak Damar menatap Randy tajam. "Kamu yakin, Randy?" "Sangat yakin, Pak," jawab Randy dengan tegas. "Saya siap tunjukkan sekarang." Tanpa menunggu izin lebih lanjut, Randy langsung mencolokkan laptopnya ke layar utama. Dengan sigap, ia menunjukkan skema integrasi yang telah disempurnakan dan memutar simulasi proses data dari sistem Nusatek ke server Silvercore. Di layar, alur data berjalan lancar, tanpa lag, tanpa error, semua terkunci dan terkripsi dengan sempurna. Teknisi dari Silvercore yang melihatnya langsung terkesima. Ini sangat baik, bahkan lebih baik dari demo perusahaan finalis lainnya. Suasana di ruangan itu berubah drastis. Beberapa orang dari tim Nusatek berbisik, terkejut dan terkesima. Pak Damar menyandarkan tubuhnya ke kursi, dan napasnya terhela lega. "Arif, kenapa solusi ini tidak disertakan dalam presentasimu?" tanya Pak Damar dengan nada tajam. Arif tidak bisa menjawab. Wajahnya tampak memerah karena malu. Pak Damar berbalik ke Randy. "Mulai hari ini, seluruh pengelolaan teknis proyek Silvercore akan dipegang oleh Randy. Saya ingin seluruh tim bekerja langsung di bawah arahan dia." Ruangan itu hening. Semua mata kini tertuju pada Randy. Beberapa dengan kagum, beberapa dengan malu. Namun, Randy tetap tenang. Ia hanya mengangguk pelan dan kembali duduk. Setelah presentasi itu, suasana di Nusatek berubah drastis. Randy yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pemuda desa tanpa gelar, kini dipandang dengan rasa hormat oleh semua rekan kerjanya. Tidak hanya rekan sesama programmer, namun juga para manajer dan atasan yang dulu meremehkannya. Proyek Silvercore yang hampir gagal berkat masalah teknis kini menjadi sukses besar, dan semua itu berkat kontribusi besar dari Randy. Namun, meskipun sudah mendapat pengakuan,
tantangan baru justru datang. Kini, dengan tugas baru sebagai pemimpin tim teknis untuk proyek Silvercore, Randy merasakan beban yang semakin berat. Ia harus menjaga agar timnya tetap fokus, memastikan bahwa integrasi sistem yang ia buat tetap berjalan dengan baik, dan juga menghadapi berbagai tekanan dari atasan yang menginginkan hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Arif, yang dulunya meremehkan Randy, kini mulai memperlakukan Randy dengan lebih hati-hati. Meski tidak ada lagi sikap terbuka yang meremehkan, Arif tetap menunjukkan sikap dingin dan profesional. Namun, Randy tak peduli. Baginya, yang terpenting adalah hasil kerja, bukan bagaimana orang melihatnya. Ia tahu, jika dirinya berhenti membuktikan kemampuan, maka semua usaha yang telah ia lakukan akan sia-sia. Pada suatu pagi yang sibuk, Randy duduk di meja kerjanya, merenung. Matanya terarah ke layar komputer, namun pikirannya melayang. Ia ingat bagaimana dulu, ketika ia masih di desa, tidak pernah membayangkan bisa bekerja di perusahaan sebesar Nusatek, apalagi memimpin tim yang menangani proyek internasional. Namun, dengan semangat dan ketekunan, semuanya menjadi kenyataan. Tidak hanya itu, Randy juga tidak melupakan kampung halamannya. Setiap minggu, ia meluangkan waktu untuk pulang ke desa. Ia masih mengajar anak-anak di pusat pelatihan yang ia bangun untuk membantu mereka belajar coding. Setiap kali melihat senyum anak-anak desa yang mulai memahami konsep-konsep teknologi, hatinya terasa lega. Ia tahu, ini adalah alasan kenapa ia berjuang begitu keras. Suatu hari, Randy menerima kabar yang mengguncang. Tim dari Silvercore yang bekerja sama dengan Nusatek mengirimkan surat resmi kepada perusahaan, menyebutkan nama Randy secara khusus. Mereka menulis bahwa tanpa kontribusi besar Randy dalam mengintegrasikan sistem, proyek tersebut mungkin akan gagal. Surat itu diterima dengan terharu oleh Pak Damar dan seluruh tim. Di tengah pujian tersebut, Arif yang dulunya meragukan Randy, mulai merasa posisinya terancam. Dia yang sebelumnya menjadi figur utama di tim teknis, kini harus bekerja berdampingan dengan seorang pemuda tanpa gelar yang sudah membuktikan dirinya jauh lebih unggul. Randy tahu apa yang dirasakan Arif, tetapi ia tidak ingin mengubah apa yang sudah ia lakukan. Ia tetap fokus pada pekerjaannya dan tidak membiarkan persaingan internal mengganggu jalannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Randy merasa semakin dihargai. Bahkan, beberapa anggota tim yang semula meragukannya, mulai meminta bimbingan dari Randy. Mereka ingin tahu bagaimana ia bisa menyelesaikan masalah-masalah teknis yang rumit dengan solusi yang sederhana namun efektif. Hari demi hari, Randy semakin membuktikan bahwa tidak hanya gelar yang bisa menentukan seseorang berhasil. Dia belajar dari kegagalan, dan itulah yang membuatnya menjadi sosok yang lebih kuat. Ia bukan hanya menjadi pemimpin di proyek besar, tetapi juga menjadi teladan bagi orang lain yang memiliki mimpi serupa. Ia mengajarkan mereka bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama mereka tidak berhenti mencoba. Pada suatu sore, setelah rapat panjang yang melelahkan, Pak Damar memanggil Randy ke ruangannya. "Randy, duduk sini sebentar," ujarnya dengan senyum yang hangat. Randy merasa ada sesuatu yang berbeda. Saat ia duduk, Pak Damar mulai berbicara dengan nada yang serius. "Kamu tahu, sebelum kamu datang ke Nusatek, saya sempat berpikir bahwa kami tidak akan bisa menembus pasar regional tahun ini. Tapi kamu membuat saya sadar kalau kita bisa mewujudkan itu. Kamu mengubah cara pandang kami semua. Dan karena itu, saya ingin kamu menjadi kepala divisi inovasi teknologi di perusahaan ini mulai bulan depan." Randy terkejut. "Pak, saya belum pantas," jawabnya dengan suara pelan. Pak Damar tertawa kecil. "Justru karena kamu merasa belum pantas, kamu pantas. Kamu punya kemampuan yang luar biasa, Randy. Dan saya yakin, kamu tidak akan sia-siakan kesempatan ini." Randy merasa matanya mulai berkaca-kaca. Ia menerima tawaran itu dengan rasa syukur yang dalam, merasa bahwa semua perjuangannya selama ini akhirnya membuahkan hasil. Namun, meskipun dihadapkan pada posisi yang lebih tinggi, ia tetap rendah hati. Baginya, perjalanan ini bukan tentang jabatan, tetapi tentang apa yang ia bisa berikan untuk orang lain dan untuk dunia. Meskipun kini memiliki jabatan tinggi, Randy tidak melupakan akarnya. Ia tetap berkomitmen untuk kembali ke desa setiap akhir pekan, mengajar anak-anak di pusat pelatihan yang kini semakin ramai. Randy merasa bahwa kesuksesannya bukan hanya miliknya,
tetapi juga milik desanya. Ia ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang dulunya tidak memiliki akses ke dunia teknologi, seperti dirinya. Suatu hari, salah satu anak yang pernah ia ajar, Rizky, datang dengan senyuman lebar. "Mas Randy, aku berhasil. Aku buat aplikasi sederhana buat memetakan harga hasil panen di desa," kata Rizky dengan penuh kebanggaan. Randy memeluknya dengan bangga. "Kamu akan jauh lebih hebat dari saya," bisiknya. Randy tahu bahwa ini adalah tujuan hidupnya, untuk menginspirasi dan memberi kesempatan kepada generasi muda desa agar mereka bisa memiliki peluang yang sama untuk sukses. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mengajari mereka, untuk membangun masa depan yang lebih baik, seperti yang pernah ia impikan. Kisah Randy yang menginspirasi banyak orang akhirnya sampai ke telinga media besar. Mereka tertarik untuk membuat dokumenter tentang perjalanan hidupnya, menggali cerita tentang bagaimana ia pernah gagal wawancara, dihina karena tidak memiliki ijazah, dan dianggap remeh. Awalnya, Randy ragu untuk berbagi kisahnya, namun Maya, yang kini menjadi salah satu sahabat terdekatnya, meyakinkan bahwa kisahnya bisa memberi harapan bagi banyak orang. Dengan kisah ini, banyak yang akan percaya bahwa mereka juga bisa bangkit, kata Maya dengan penuh keyakinan. Randy akhirnya setuju. Dokumenter tentang perjalanan hidupnya yang berjudul, "Dianggap Bodoh Karena Cuma Lulusan SD." Balasannya bikin semua terdiam. Segera tayang dan viral di media sosial. Ribuan orang menonton, berbagi kisahnya, dan menulis komentar penuh semangat. Banyak yang terinspirasi dan mulai mempercayai bahwa mereka juga bisa mencapai kesuksesan meskipun dengan latar belakang yang sederhana. Kini, Randy bukan hanya seorang pemuda dari desa, tetapi juga simbol dari semangat pantang menyerah yang mampu meraih sukses tanpa gelar atau pendidikan formal. Ia terus belajar, terus menginspirasi, dan tidak pernah berhenti membantu orang lain mencapai mimpi mereka. Karena Randy tahu, kesempatan itu datang pada mereka yang tidak pernah berhenti berjuang. Keberhasilan Randy kini menjadi topik pembicaraan di kalangan perusahaan-perusahaan teknologi besar, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Tawaran kerjasama dan undangan untuk berbicara di berbagai seminar terus berdatangan. Namun, meskipun hidupnya semakin sukses, Randy merasa semakin berat untuk menjaga keseimbangan antara karir dan komitmennya untuk memberi dampak positif bagi desanya. Randy tidak pernah menginginkan kemewahan atau popularitas. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya yang panjang, dari desa kecil hingga menjadi pemimpin proyek internasional, hanyalah langkah kecil menuju tujuan utamanya, membantu anak-anak desa dan generasi mendatang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Namun, dengan meningkatnya popularitasnya, ia mulai merasa terjebak dalam tekanan untuk memenuhi ekspektasi yang tinggi. Randy harus terus membuktikan dirinya, bukan hanya di dunia kerja, tetapi juga di mata masyarakat yang semakin menaruh harapan padanya. Pada suatu malam, setelah pulang dari sebuah seminar internasional, Randy duduk di balkon apartemennya yang menghadap ke keramaian kota. Ia merasa sepi, meskipun dikelilingi oleh gemerlap kota yang tak pernah tidur. Ia merindukan ketenangan desa, suasana di mana ia pertama kali menemukan kegigihan dalam dirinya. "Aku harus kembali ke desa," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku tidak bisa meninggalkan mereka yang membutuhkan bimbingan." Randy memutuskan untuk kembali ke desanya, tempat di mana ia pertama kali memulai perjalanannya. Kali ini, ia tidak hanya akan mengajar coding kepada anak-anak, tetapi juga membangun infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pembelajaran teknologi. Dengan dukungan dari Nusatek, Randy mulai merancang sebuah pusat teknologi yang lebih besar di desa, yang dilengkapi dengan laboratorium komputer dan fasilitas internet cepat. Pusat tersebut, yang kini dikenal sebagai Pusat Belajar Digital Randy, menjadi tempat di mana anak-anak desa dari berbagai latar belakang bisa mengakses pendidikan teknologi tanpa hambatan. Setiap kali Randy melihat senyum anak-anak yang mulai belajar tentang coding, desain, dan teknologi, hatinya merasa penuh. Ia tahu, ini adalah jalan yang benar, jalan yang bisa mengubah masa depan desa dan generasi muda di sana. Namun, kembali ke desa bukanlah hal yang mudah. Randy seringkali harus menghadapi skeptisisme dari sebagian orang yang merasa bahwa teknologi bukanlah hal yang penting untuk pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama di desanya. Tapi Randy tidak menyerah. Ia terus berusaha menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi alat untuk mempermudah kehidupan mereka, terutama dalam hal pertanian. Satu hari,
Ketika Randy sedang mengajar di pusat pelatihan, Rizky, salah satu anak yang pernah belajar coding di bawah bimbingannya, datang dengan aplikasi yang baru saja ia buat. "Mas Randy, aku sudah buat aplikasi untuk memetakan harga hasil panen di desa. Ini bisa membantu para petani di sini agar bisa mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panennya," kata Rizky dengan semangat. Randy memeluknya dengan bangga. "Kamu akan jauh lebih hebat dari saya, Rizky," bisiknya. Ia tahu, apa yang dilakukan Rizky adalah langkah pertama menuju perubahan besar di desanya. Beberapa bulan kemudian, pusat belajar digital Randy menjadi pusat perhatian bagi banyak pihak. Program pelatihan teknologi di desa mulai menarik perhatian dari berbagai institusi pendidikan dan perusahaan teknologi. Banyak perusahaan yang ingin berkolaborasi dengan Randy untuk mengembangkan program pelatihan lebih lanjut, tidak hanya di desa tempat Randy tinggal, tetapi juga di daerah-daerah terpencil lainnya di Indonesia. Suatu hari, Randy menerima undangan dari sebuah perusahaan teknologi besar asal Singapura untuk berbicara di konferensi mereka. Ketika ia berdiri di depan ratusan orang, kebanyakan di antaranya adalah para profesional dan akademisi dari universitas-universitas ternama, Randy merasa sejenak cemas. Namun, begitu ia mulai berbicara, keraguan itu menghilang. Ia berbicara dengan penuh keyakinan tentang bagaimana teknologi, meskipun bisa dianggap sulit dan jauh dari kehidupan sehari-hari, bisa menjadi kunci untuk membuka peluang besar bagi masyarakat desa. "Kami tidak membangun sistem dari kecanggihan teknologi," kata Randy di depan audiens. "Kami membangun dari sudut pandang keterbatasan. Karena di Indonesia, sinyal tidak selalu stabil, listrik sering padam, tetapi manusia selalu mencari cara untuk bertahan. Dan sistem kami lahir dari semangat itu." Setelah sesi berbicara selesai, beberapa perwakilan dari perusahaan besar mendekatinya, menawarkan peluang kerjasama, beasiswa, dan bahkan sesi mentoring global. Namun, Randy menolak tawaran itu dengan sopan. Ia merasa bahwa misinya masih ada di desa, bersama anak-anak yang belajar teknologi dan mereka yang masih membutuhkan bimbingan. Kisah Randy kini telah dikenal luas. Dokumenter yang dibuat tentang perjalanan hidupnya menjadi viral, menginspirasi ribuan orang di seluruh dunia. Banyak orang yang merasa bahwa hidup mereka bisa berubah, hanya dengan semangat untuk tidak menyerah. Randy sendiri tidak pernah membayangkan bahwa kisahnya akan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Namun, meskipun ia telah mencapai kesuksesan yang luar biasa, Randy tetap sederhana. Ia terus melanjutkan misi hidupnya, membantu anak-anak muda di desa dan memberikan mereka peluang untuk belajar teknologi. Ia percaya bahwa dunia tidak akan berubah jika orang-orang hanya berpangku tangan. Dunia akan berubah jika mereka yang berani mencoba dan tidak takut gagal, seperti dirinya. Malam itu, setelah mendengar bahwa proyek Silvercore telah selesai dengan sukses dan semua karyawan Nusatek mulai melihatnya sebagai seorang pemimpin sejati, Randy duduk di beranda rumahnya di desa. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, merasa sangat bersyukur atas semua yang telah ia capai. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak anak-anak yang harus dibimbing, dan masih banyak perubahan yang harus dibawa ke dunia ini. Randy, anak desa yang dulu hanya lulusan SD, kini telah menjadi simbol perubahan. Bukan karena gelar atau jabatan yang ia miliki, tetapi karena tekadnya yang tak pernah padam dan semangatnya untuk terus belajar dan memberi. Masa depannya tak lagi terasa asing, karena ia tahu, ia sedang berjalan di jalur yang benar. Seiring berjalannya waktu, pusat belajar digital Randy berkembang pesat. Tidak hanya anak-anak dari desanya yang datang untuk belajar, tetapi juga dari desa-desa tetangga. Bahkan, banyak orang tua yang ikut tertarik untuk belajar dasar-dasar teknologi, agar mereka bisa lebih memahami bagaimana teknologi bisa membantu kehidupan sehari-hari mereka. Randy merasa bahagia melihat semangat baru yang tumbuh di antara anak-anak dan masyarakat desa. Namun, ia tahu bahwa untuk benar-benar membawa perubahan yang lebih besar, ia perlu melangkah lebih jauh. Ia mulai merancang sebuah program pelatihan yang lebih terstruktur, dengan tujuan untuk membekali para siswa dengan keterampilan yang bisa langsung diterapkan di dunia kerja, seperti pengembangan aplikasi mobile, desain grafis, dan pemasaran digital. Setiap kali ia pulang ke desa, ia melihat bagaimana pusat pelatihan itu berubah menjadi pusat inspirasi. Anak-anak yang dulunya tidak pernah berpikir bisa bekerja di bidang teknologi kini memiliki impian besar,
dan beberapa dari mereka sudah mulai mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang tertarik dengan keterampilan mereka. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa tantangan. Beberapa pihak masih meragukan efektivitas dari program pelatihan tersebut, merasa bahwa teknologi tidak seharusnya menjadi prioritas di daerah yang masih sangat bergantung pada pertanian. Banyak yang berpendapat bahwa teknologi akan sulit diterapkan di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Tapi Randy tidak mundur. Ia tahu bahwa untuk membawa perubahan besar, ia harus menghadapi tantangan tersebut. Ia mulai berkolaborasi dengan berbagai organisasi non-pemerintah, perusahaan teknologi, dan bahkan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar. Pada suatu sore yang cerah, Randy duduk di teras rumahnya, merenung tentang masa depan. Pusat belajar digital Randy telah berjalan cukup lama, dan meskipun sudah banyak kemajuan, ia merasa masih banyak yang harus dilakukan. Ia ingin melangkah lebih jauh, memperluas jangkauan pusat pelatihan ini ke lebih banyak desa, bahkan ke seluruh provinsi. Namun, itu membutuhkan lebih banyak dana dan sumber daya. Randy berpikir untuk mengubah pendekatan dan mencari lebih banyak investor untuk membantu mewujudkan impian besar tersebut. Ia mulai menghubungi beberapa orang yang pernah menawarkan bantuan, serta beberapa perusahaan yang tertarik untuk berinvestasi dalam pengembangan pendidikan teknologi. Namun, saat Randy sedang merencanakan langkah besar berikutnya, ia mendapat sebuah tawaran yang mengubah arah hidupnya. Silvercore, perusahaan teknologi besar yang dulu pernah bekerja sama dengannya dalam proyek internasional, mengundangnya untuk bertemu. Mereka menawarkan kesempatan bagi Randy untuk memimpin sebuah divisi baru yang berfokus pada pengembangan proyek teknologi di daerah-daerah terpencil. Randy terkejut, tetapi tawaran itu tidak datang tanpa alasan. Mereka melihat bahwa Randy memiliki visi besar, pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi di daerah terpencil, serta kemampuan untuk membawa perubahan yang berkelanjutan. Namun, tawaran ini juga datang dengan konsekuensi besar. Jika Randy menerima, ia akan meninggalkan pusat pelatihan di desanya, dan tugasnya akan jauh lebih besar, dengan tantangan yang lebih kompleks. Randy merenung panjang setelah mendapat tawaran itu. Ia merasa bingung. Di satu sisi, tawaran itu bisa memberinya kesempatan untuk membawa lebih banyak perubahan besar dengan dukungan sumber daya yang lebih besar. Tetapi di sisi lain, ia tidak ingin meninggalkan desa dan pusat pelatihan yang telah ia bangun dengan susah payah. Tempat yang telah menjadi rumah bagi banyak impian baru. Ia duduk bersama Maya, sahabat dan rekan kerjanya di Nusatek, untuk membicarakan keputusan besar ini. Apa yang harus aku lakukan, Maya? Semua ini terasa sangat besar, dan aku tidak ingin mengecewakan mereka yang sudah mengandalkanku, kata Randy dengan suara penuh keraguan. Maya menatapnya dengan penuh perhatian. Randy, apa yang sudah kamu lakukan di desa itu luar biasa. Tapi ingatlah, dunia ini besar dan penuh peluang. Jika kamu merasa kesempatan itu akan memberi dampak yang lebih besar, maka ambil. Tapi pastikan kamu juga memberi waktu untuk desa dan pusat pelatihanmu. Tidak ada salahnya berjuang untuk dua hal sekaligus. Randy terdiam, memikirkan kata-kata Maya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sangat penting, dan apapun yang ia pilih, ia harus siap dengan konsekuensinya. Akhirnya, setelah beberapa hari berpikir,